Bab 452 Perubahan. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Silakan. Seris masih kaku saat Oludari mencakarnya, wajahnya yang penuh harap dan memohon menghadap ke atas. Rasanya seperti sesuatu yang keluar dari mimpi buruk. Tidak ada satupun realitas yang telah aku pahami sesuai dengan apa yang aku lihat. Aku punya banyak pekerjaan yang belum terselesaikan, rengek Oludari, jari-jarinya yang seperti laba-laba meremas jubah Seris. Ada banyak lapisan, dan lapisan di dunia ini, yang menunggu untuk dikupas kembali, satu demi satu, tetapi tidak jika aku hilang. Agrona mengira dia satu-satunya yang tahu, tapi aku sudah melihat bayangannya, aku merasakan tegangan permukaan yang meningkat dari sebuah gelembung yang siap meledak. Aku. Sang penguasa tersedak oleh rengekannya sendiri dan mulai terbatuk-batuk, bahunya bergetar. Ketika serangannya berlalu, dia terkulai seperti tanaman layu. Berkedip seolah terbangun dari tidur nyenyak, Seris melirik kerumunan yang membeku, lalu kecilit, dan akhirnya ke arahku. Selama setengah detik, ada sebuah pertanyaan di matanya, yang aku tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apa yang aku lakukan? Matanya bertanya, tapi bahkan ketika matanya menyentuh mataku, ekspresinya mengeras menjadi tekad saat dia menemukan jawaban yang dia rencanakan sendiri. Perlahan, Seris menempelkan tangannya ke pipi Oludari. Tenangkan dirimu, penguasa. Oludari tiba-tiba mengambil dua genggam jubah Seris dan menariknya ke bawah beberapa inci. Tolong aku, sembunyikan aku, naga, tombak, kamu kenal mereka. Kamu telah menggagalkan dia sebelumnya. Aku tidak mengerti caranya, tetapi kamu mengerti. Aku perintahkan kamu melakukannya lagi. Jadi, begitu juga dengan Lance. Ya, bawa aku menemuinya. Kepada Arthur Lewin. Seris dengan kuat melepaskan dirinya dari cengkeramannya, lalu dengan suara petir yang tiba-tiba, menamparkan wajahnya dengan keras. Kepala penguasa tersentak ke samping, tangisnya terputus-putus. Beraninya kamu, aku. Tenangkan dirimu, kata Seris, tampak lebih bisa mengendalikan dirinya sekarang. Dia mengulurkan tangannya, dan Oludari mengambilnya, membiarkan dirinya ditarik berdiri. Mantra yang menguasai kerumunan itu pecah, dan sebagian besar mulai bergegas pergi, menghilang ke dalam desa. Udon bergegas menghampiri adiknya, membantunya berdiri dan membersihkan kotoran dari pakaiannya, namun Idir mendorongnya, bergegas menuju salah satu petani lainnya. Petani itu, seperti petani lainnya, tiarap, tidak bergerak. Aku sudah bisa merasakannya saat tanda tangan mana mereka memudar, mereka semua sudah mati. Aku membuang muka, marah dan frustasi tapi tidak yakin bagaimana menyalurkan emosiku. Kecerobohan Asura. Lebih dari beberapa orang bertahan, perlahan-lahan mendekat, tatapan mereka yang penuh kegembiraan tertuju pada sang penguasa, tampaknya tidak menyadari keadaan menyedihkannya saat ini. Berdaulat, tolong, maafkan kami. Antar kami pulang. Hanya yang harus kita lakukan untuk bertahan hidup, yang berdaulat. Chilrit mengayunkan tangannya ke udara, dan permohonan yang bertele-tele itu terdiam, dan orang-orang mundur. Semua kecuali Lars Eisenhart, yang bergegas menuju penguasa. Mata Oludari melebar, dan mana keluar dari dirinya. Eisenhart diangkat dari tanah dan terlempar kembali ke kerumunan, menjatuhkan beberapa orang lainnya. Itu sudah cukup untuk mematahkan kegembiraan mereka, dan mereka praktis saling menginjak satu sama lain untuk melarikan diri, meninggalkan Lars mengerang di tanah. Corbett, Hector, dan seorang wanita yang kukenal sebagai salah satu prajurit Lars bergegas ke sisinya. Seris menatapku sekilas. Kita perlu menempatkan penguasa di tempat yang lebih aman, untuk semua orang. Dia terdiam, fokusnya beralih melewatiku ke kejauhan. Aku menoleh untuk melihat, dan darahku menjadi dingin. Di Cakrawala, pegunungan besar memisahkan Elenoir Wastes dan Bis Glades dari seluruh Dicaten. Beberapa saat yang lalu, puncak yang tertutup salju telah hilang dalam kabut putih tebal. Kini, awan hitam rendah sedang melintasi pegunungan. Meski aku melihatnya, ia menukik ke bawah tebing curam, mengalir ke tanah abu datar di bawahnya, dan mengepul ke arah kami dengan kecepatan tinggi. Tidak, erang Oludari. Tidak. Dia tahu. Dia menemukanku. Oludari menggandeng tangan Seris, meremasnya begitu erat hingga dia meringis. Wrightes, Seris menarik napas, melepaskan diri dari Sovereign dan mengambil beberapa langkah terhenti sehingga dia berada di sampingku. Tangannya mengepal menjadi kepalan tangan putih di sisi tubuhnya. Sarafku yang tegang hancur. Bergerak seolah-olah dalam mimpi, aku berpaling dari awan. Pandanganku menyapu seluruh desa yang panik, mengamati semua orang yang telah kulindungi dengan susah payah dan bantu agar bisa berkembang setelah perang, orang-orang yang kuanggap sebagai temanku, keluarga, bahkan, jika menggunakan kata dicatian. Sebuah kata yang lebih baik daripada darah, pikiranku yang hampir mengigau muncul. Di antara mereka adalah mereka yang telah tinggal selama beberapa bulan terakhir di gurun, membangun rumah di sini, mempelajari keterampilan baru, menggunakan sihir yang diperoleh dengan susah payah untuk bekerja sebagai petani, pemburu, dan pengrajin, bukan sebagai tentara, pembunuh. Orang-orang seperti saudara Plainsrunner, seperti Baldur Vasere, seperti anak-anak yang sekarang berkerumun di sekitar gadis Frost berambut emas, hijau karena ketakutan. Aku menatap Seth, yang masih terbaring di tanah dekat kakiku, kacamatanya miring.
Dia, seperti orang lain di sini, hanya akan menjadi kompos untuk memberi makan tanah tandus dan pucat jika terjebak dalam pertempuran antara Basilis klan Fritra dan kelompok pertempuran Wright. Dan tidak ada yang bisa aku lakukan untuk menghentikannya. Aku mempunyai kekuatan, sihir yang luar biasa, namun di samping makhluk-makhluk ini aku tidak lebih berbahaya daripada seorang budak yang tidak berjiwa. Tahun. Teriakan menyebut namaku menembus kabut otakku, dan aku tersentak dengan kejang. Seris mencengkeram lenganku, menarikku untuk menghadapnya. Temukan ketenanganmu, Lira, keberanianmu. Buang sisanya, itu tidak akan membantu kamu sekarang. Aku menatap matanya, bertanya-tanya, bukan untuk pertama kalinya, dari mana kekuatan batinnya berasal. Aku belum mengenal Skite Seris Fritra sebelum perang. Sebagai nominasi masa perang untuk posisi punggawa, aku belum pernah berada di klub itu sebelum dikirim ke Dicaten. Tapi aku telah terbukti mahir dalam membuat Dicatian sejalan dengan sedikit pertumpahan darah, dan itu selaras dengan tujuan Agrona untuk benua tersebut. Selama beberapa hari bekerja bersama Seris, aku berulang kali merasakan rasa cemburu pada hubungan antara dia dan Chilrit. Skiteku sendiri, kadel, dingin, jauh, dan kejam. Dalam 2 hari, aku merasa seperti aku tahu lebih banyak tentang Seris daripada yang pernah aku ketahui tentang kadel. Hubunganku dengannya hanyalah masalah kebutuhan militer dan tidak lebih dari itu, meskipun dengan bodohnya aku mendambakan kekuatannya dan kebebasan yang diberikan oleh penguasa tinggi untuk melakukan pekerjaannya. Melakukan apa yang Seris katakan, aku melapisi pikiran-pikiran ini di sekitar diriku seperti selimut berbobot, mental yang setara dengan seorang anak kecil yang menarik selimutnya ke atas kepalanya untuk bersembunyi dari mana bis di bawah tempat tidur. Tapi itu berhasil, dan aku merasa diri aku tenang. Seris mungkin bukan skiteku, wah, dia bahkan bukan skite lagi, tapi dia sudah menginspirasiku, menjadi mentor yang lebih baik daripada kadel atau guru atau pelatih lain yang pernah kumiliki saat aku naik pangkat melalui jajaran kekuasaan. Tidak ada waktu untuk melakukan hal lain sebelum para Wright tiba. Awan itu terbelah menjadi 4 bentuk berbeda, dan beberapa mantra menghujani kami sekaligus, ditujukan pada Oludari. Aku melemparkan penghalang angin kosong untuk memblokir semburan api hitam, yang kerusakan tambahannya diperkirakan akan menimpa tidak hanya Seris, Chilrit, dan aku, tetapi selusin Alakrain lainnya yang masih mencoba melarikan diri. Api jiwa Wright memakan lapisan perisaiku, tapi penghalang kedua muncul di dalam perisaiku, dan penghalang ketiga mendukungnya, mengarahkan api jiwa tersebut untuk bergulir tanpa membahayakan ke arah kami sebelum tumpah ke 3 rumah yang baru dibangun dan menelannya seketika. Saat kami berjuang melawan api, 2 sambaran petir menyambar, salah satunya menghantam tanah di tengah kerumunan yang melarikan diri, mengeluarkan semburan abu gelap dan menghempaskan orang-orang terdekat ke tanah, termasuk Corbett dan Hector. Yang lain menghantam Oludari dengan tepat tetapi membelokkan penghalang mana sebelum menabrak pohon di kejauhan, membelahnya menjadi 2 dan menyebabkan daun-daun kering terbakar seperti banyak lilin kecil. Suara serpihan kayu dan gemuruh api masih terngiang-ngiang di telingaku saat aku merasakan gelombang mana dari bawah. Seris dan Chilrit sudah bergerak, terbang ke udara dan membuat perisai di atas orang-orang yang berteriak. Aku meraih Set dan menariknya ke udara tepat saat tanah di sekitar Oludari melonjak ke atas, bidang paku besi darah menusuk saat para Wright menyerang dari segala arah sekaligus. Oludari mengepalkan tangannya, dan besi darah itu pecah dengan jeritan yang memekakkan telinga. Wajahnya tegang karena panik dan putus asa, niatnya menyebar ke seluruh desa seperti badai. Sebuah bayangan muncul di antara kami, dan matahari menyinari bilah-bilah yang diukir saat mereka memotong ke arah penguasa. Tangannya terangkat, menangkap pedang itu, dan dengan sentakan kepalan tangannya yang tertutup, dia menghancurkannya. Tangannya yang berdarah menusuk keluar, melepaskan api jiwa berbentuk bulan sabit yang nyaris tidak mengenai aku dan Set, tapi Wright sudah menghilang lagi. Ada jeda. Oludari melotot ke langit, tempat keempat Wright mengelilingi desa dari kejauhan, niat membunuh mereka seperti 4 api unggun yang berkobar mendekati kami. Sang penguasa meringis, membuka dan menutup tangannya saat darah merembes dari sayatan kecil yang diambilnya. Sulur-sulur hijau yang sakit-sakitan mengubah warna daging pucat di sekitar luka. Racun, bisikku pada diriku sendiri. Oludari menggeram, dengan cepat mengamati sekelilingnya, mencari jalan keluar. Sikapnya mengeras, rasa takutnya dikesampingkan oleh keinginan untuk bertarung. Meringis, dia melesat ke langit melewatiku. Tubuhnya memanjang, membengkak karena mana saat monster yang tersembunyi di dalam wujud humanoid itu meledak. Entah bagaimana, dia tampak lebih besar dari sebelumnya. Kepakan sayapnya begitu keras hingga membuatku kehilangan keseimbangan, raungannya yang cukup keras membuatku terengah-engah. Ekornya dicambuk seperti cambuk raksasa, dan seekor urai terjun ke bawahnya. Rahangnya mengatup, menutup hingga membentuk sosok yang mundur di langit. Urai ketiga datang dari samping, memanfaatkan gangguan Oludari untuk mendarat di punggung Basilis dengan bilah es hitam berkilauan di tangannya. Sinar terakhir matahari menyinari tepiannya saat melintasi dasar sayap yang sangat besar. Esnya pecah seperti kaca, dan Basilis itu meraung dan berputar di udara, membuat Urai terbang. Tetesan darah hitam menghujani perkemahan di bawah. Saat Oludari meronta-ronta dan meraung, jaring hitam terjalin di udara tepat di depannya, filamen tipis besi darah menempel pada titik-titik bayangan yang kental. Basilis itu mencoba membelok, tapi terlambat, dan menabrak jaring dengan kecepatan penuh.
Tubuhnya yang besar mendorongnya melewatinya, menghancurkan konstruksinya, tapi bahkan dari bawah, aku bisa melihat jaringan luka tipis berdarah yang tersisa di seluruh wajah dan tubuhnya yang berbentuk ular. Jaring besi darah tersangkut di sayap dan rahang Oludari, menggergaji maju mundur dengan setiap gerakan, memotong lebih dalam. Selusin sambaran petir menyatu pada logam, menghantam tubuh Oludari yang telah berubah dengan kejang saat petir melesat di sepanjang logam dan memasuki ratusan luka kecil. Kedua mantra tersebut bekerja sama untuk melewati lapisan pelindung mana milik penguasa. Semakin banyak sulur hijau yang sakit-sakitan menyebar dari sayatan di sayapnya, dan es tebal mengembun di sepanjang logam, bebannya menyeret Sovereign ke bawah. Darah yang mengalir dari luka tiba-tiba menyala, api jiwa membakar besi darah dan es hitam, dan menutup luka. Di tanah, di mana-mana setetes darah menyala jatuh, ia meraung dan membakar semua yang ada di dekatnya. Kabut hitam tampak melayang di atas kerumunan, bergeser dengan cepat untuk menyerap sebanyak mungkin hujan, membakar darah, sihir pembatalan seris memakannya sebelum bisa menyebar lebih jauh. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Meski begitu, separuh desa sudah dilanda kebakaran. Jalanan sekarang penuh dengan orang-orang yang berlarian, berjalan ke segala arah dalam kebingungan, tanpa pemimpin dan tanpa kemudi karena masing-masing dibiarkan berjuang sendiri. Perintah-perintah yang bertentangan diteriakkan dengan selusin suara yang berbeda-beda. Para bangsawan yang tak berdaya meratap memanggil para penjaga dan pelayan mereka, dan melalui semua itu dengan mudah terlihat betapa tajamnya mereka yang terluka dan sekarat ketika jiwa Fritra menjalar melalui darah mereka. Satu-satunya pemimpin yang berharga adalah gadis Frost, yang telah merawat sekelompok anak-anak dan memimpin mereka menuju bis Glades dan menjauh dari pertempuran. Terbebas dari pesona yang kurasakan saat menyaksikan Sovereign bertarung melawan para Wright ini, aku menghantam tanah kering dan keras di bawah dengan gelombang getaran sonik, secara bersamaan menarik tanah saat tanah itu melunak, abunya bergerak seperti cairan di bawah kekuatanku, dan membuang bubur abu-abu ke atas api sebanyak yang aku bisa, mengubur seluruh rumah di mana aku tidak bisa merasakan tanda tangan mana. Di atas, Oludari mendekati Wright, rahangnya terbuka untuk mengeluarkan semburan api hitam. Wright meluncur ke atas melewati api, berputar, dan jatuh ke atas basilis yang melaju kencang, lusinan pisau muncul dari es gelap yang turun di sekelilingnya. Mereka yang tidak menyerang Oludari berhasil menghajar mantra seris, sebagian besar menghilang tanpa membahayakan, namun masih cukup banyak yang berhasil menembus bangunan dan orang-orang di bawahnya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan tubuh-tubuh berjatuhan ke tanah, darah mengalir deras dari lubang-lubang yang menembusnya. Oludari memekik, leher panjang dan kepalanya berputar secara acak saat api jiwa terus keluar dari rahangnya. Di bawah, rumah lain terbakar, lalu rumah lainnya. Angin yang bertiup akibat pertempuran mengirimkan percikan api hingga ke bis Glades, dan aku sudah bisa melihat garis-garis kecil asap mengepul dari hutan lebat. Segalanya terjadi begitu cepat, orang-orang masih bangkit dari sambaran petir awal. Hector terhuyung menjauh dari kawah, tangannya menempel ke telinga, matanya tidak fokus. Sesuatu meledak. Hampir seperti dalam gerakan lambat, aku melihat dia terangkat dari tanah, pecahan besi darah yang bergerigi menusuk dadanya. Tubuhnya terjatuh ke tanah ketika mendarat, dan saat berhenti, aku tahu dia sudah mati. Wajah orang banyak menjadi kabur, detailnya hilang di antara asap dan bayangan. Orang lain naik ke dalam kobaran api hitam, jeritan mereka tercekat saat oksigen terbakar dari paru-paru mereka. Yang lainnya terkubur ketika sebuah rumah runtuh saat mereka berlari melewatinya, tembok luar menelan mereka. Di pinggiran perkemahan, sosok-sosok kecil berhamburan keluar ke dalam kehampaan datar berwarna abu-abu. Aku memasang perisai lain saat hembusan angin mendorong api gedung di dekatnya terlalu dekat ke sekelompok penduduk desa yang mundur, memberi mereka waktu untuk menjauh darinya. Aku mencari seris di tengah kekacauan, berharap menemukan petunjuk atau arahan, tapi apa yang kulihat malah membungkus jantungku yang berdetak kencang dengan kepalan tangan sedingin es. Chilrit mengangkat seris, lengannya melingkari pinggangnya saat dia terus menyalurkan mantra kekosongannya, satu lengan melingkari lehernya, yang lain mengarahkan kabut seperti konduktor orkestra, menyerap dan melepaskan serangan nyasar sebanyak yang dia bisa. Tapi, dia tiba di Dicaten dalam keadaan lemah karena cobaan panjangnya di Reliktem. Aku sudah mengetahui hal itu. Namun aku melihatnya sekarang, benar-benar memahaminya. Dia belum menunjukkan kebenaran kepada siapapun, menjaga wajahnya tetap tabah dan cakap pada dunia. Namun latihan seumur hidup dalam membentuk front yang kuat tidak memperbaiki inti yang terlalu tegang. Dan teknik angin kekosongan miliknya yang unik membutuhkan sejumlah besar mana untuk disalurkan, sedemikian rupa sehingga dia sudah menempatkan dirinya di ambang serangan balasan melawan mantra sekuat itu. Dan pertempuran baru saja dimulai. Pada saat itulah aku benar-benar memahami realitas situasi kami. Oludari memang kuat, seorang Asura Totok, tapi dia bukan pejuang. Aku sudah bisa merasakan kekuatannya melemah, keputusasaannya meningkat. Sulur hijau sakit-sakitan yang mengubah warna sisik hitamnya memancarkan mana yang tidak nyaman yang membuat perutku mual, dan aku tahu itu pasti sejenis racun, bahkan mungkin dibuat khusus untuk tujuan ini. Jelas bahwa para Wright akan melakukan apa yang telah dilatih untuk mereka lakukan. Bahkan ketika Oludari menyerang 2 atau 3 sekaligus, yang keempat selalu mampu melancarkan serangan terhadap Sovereign, serangan dan pertahanan mereka terjalin bersama dalam sebuah konser memukau yang menghasilkan kerusakan dan kematian. Tidak mungkin Oludari bisa menang.
Mereka akan membunuhnya, dan tidak ada yang bisa kami lakukan untuk menghentikan mereka. Lalu mereka akan menyerang kita. Pikiran panik untuk meminta bantuan Arthur muncul di kepalaku, tapi aku tahu itu tidak mungkin. Dia berada jauh di Etistin, dan aku tidak punya cara untuk. Seri, masih memegangi set di sisiku, aku terbang ke arahnya, menghindar saat paku hitam patah melayang di udara dari atas. Tempusnya melengkung, di mana? Dia menarik bros dari jubahnya dan melemparkannya padaku. Aku segera mengisinya dengan mana, merasakan isinya. Di antara berbagai perlengkapan dan perlengkapan adalah tempus warp, dan aku menariknya keluar dan menjatuhkannya ke tanah, melepaskan set Milview yang terengah-engah sehingga aku bisa fokus pada artefak itu. Itu sangat kuat, mampu menjangkau dari satu benua ke benua lainnya. Tidak ada masalah membawaku ke istana di Etistin, di mana aku hanya perlu menemukan Arthur. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Semenit, 2, 10. Akankah ada orang di sini yang masih hidup pada saat aku? Bahkan saat mana milikku diaktifkan dan mengkalibrasi tempus warp, sebuah bayangan muncul di depanku, melemparkan artefak itu ke dalam kegelapan yang lebih dalam daripada yang sudah disediakan oleh lapisan asap dan kabut kosong. Aku hanya merasakan satu detak jantung yang menyakitkan saat memikirkan wajah sempit, pucat, seperti kapak di depanku sebelum dia menyerang dengan tendangan ke depan ke dadaku. Udara di antara kami terdistorsi, garis hitam getaran sonik terlihat jelas sesaat sebelum pukulannya menghantam, menghancurkan pertahananku. Dunia menjauh dariku, atau aku menjauh darinya, dan ruang angkasa terasa berlalu dengan cepat dalam sekejap. Aku terjatuh ke tanah dengan keras, terjatuh seperti boneka kain. Inti tubuhku sakit karena kekuatan dampaknya saat aku secara naluriah merasakan mana milikku, meraih tanah dan menariknya ke atas dan di sekitarku, sebuah barikade bantalan untuk menghentikan gerakan liarku. Bahkan sebelum aku sempat memikirkan apa yang telah terjadi, aku sudah kembali berdiri dan terbang menuju lengkungan tempus dan Wright berdiri di atasnya. Ia mengangkat jari telunjuk tangan kanannya, menggoyangkannya ke depan dan ke belakang seolah sedang memarahi anak nakal. Kemudian bila-bila es hitamnya yang terbuat dari es tersapu ke bawah, mengukir lengkungan tempus semudah mentega lembut. Hanya beberapa kaki jauhnya, Seth berdiri dalam keadaan lumpuh, tapi tidak, dia tidak membeku. Dia bergerak, melakukan casting, menyalurkan mana ke dalam runenya. Cahaya biru keluar dari tubuh bocah itu, menciptakan penghalang magis kuat yang membentang beberapa meter ke segala arah dari intinya. Lambang perisai, tapi sepertinya itu tidak benar. Penghalang itu menghantam Wright saat ia membengkak, membuatnya mundur setengah langkah. Seringai dingin muncul di wajah mirip kapak itu, lalu pedangnya terayun. Aku mengangkat tanganku, menarik batu dari abu tandus di luar perisai set sendiri dan menciptakan medan penyerap listrik statis, tapi bilahnya terlalu cepat, terlalu kuat. Itu memotong kedua mantraku yang setengah terbentuk, lalu bertemu dengan penghalang biru. Mantra set hancur, kekuatannya mengirimnya jatuh ke tanah di dekat kakiku, kaburnya bila-bila es yang terbentuk di udara tempat dia tadi berada. Di detik-detik kosong aku harus bereaksi, aku mempertimbangkan apakah aku bisa melindunginya atau tidak. Apakah pantas menyerahkan hidupku untuk menunda kematiannya dalam sekejap mata? Jika aku melarikan diri, mungkin Wright akan mengikutiku alih-alih berfokus pada anak laki-laki, yang tidak berarti di mata Wright. Suatu kali, mungkin, aku sendiri yang akan membunuhnya, hanya untuk menghilangkan gangguan. Merinding muncul di sekujur kulitku dan aku melompati set dan berjongkok, mengangkat lenganku dan menyalurkan mana tanpa membentuk mantra. Aku menelan ludah, emosi mengalir dalam diriku. Meskipun aku tidak bisa berharap untuk melindungi anak itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Setidaknya dia akan mati mengetahui aku mencobanya. Wright memiringkan kepalanya, memandangku. Matanya yang berwarna merah darah, gelap dan tak berjiwa, penuh dengan, apakah kasihan yang kulihat terpantul kembali padaku. Sambil menyeringai lagi, dia melesat ke udara dan melaju kembali menuju pertarungan dengan Oludari. Sambil berlutut, aku merasakan wajah anak laki-laki itu, lehernya, mencari tanda-tanda kehidupan tetapi mengharapkan yang terburuk. Tidak ada nafas, tidak ada denyut nadi, tidak ada naik turunnya dadanya. Benjolan samar menempel di ujung jariku, dan aku memejamkan mata dengan lega. Dia masih hidup, tapi tak sadarkan diri, bagian dalam tubuhnya menjerit saat dia menerima serangan balik karena menyalurkan mantra yang begitu kuat melalui lambangnya. Raungan mengguncang tanah, membuka kembali mataku dan menyeretnya ke angkasa. Oludari terjatuh, terlempar dari udara, potongan kain di sayapnya mengepak melawan derasnya angin yang dilaluinya, darah mengalir dari ribuan luka di sekujur tubuh raksasanya. Tidak lagi mengintimidasi, wujud basiliseknya yang terluka malah membuatku merasa sangat takut, seperti bendera compang camping yang jatuh dan menandai berakhirnya pertempuran. Ketika dia menyentuh tanah, seolah-olah ada meteor yang menghantam. Selusin bangunan lenyap di bawah tubuhnya sebelum awan debu dan abu menelannya. 4 sosok hitam bergerak ke formasi di atas, mengelilingi tempat basilis jatuh sebelum perlahan-lahan melayang ke tanah. Seris dan Cilrit melakukan hal yang sama di sebelahku. Cilrit tampaknya menanggung sebagian besar bebannya pada dirinya sendiri. Kulit abu-abunya hampir memutih, dan keringat halus menempel di alisnya. Dia, seperti Skite yang dia lindungi, telah memaksakan dirinya hingga batasnya. Kami sendirian, atau hampir begitu.
Semua orang telah melarikan diri, setidaknya mereka yang mampu. Banyak, terlalu banyak, yang tewas dalam baku tembak. Dengan pandangan lelah, aku menemukan mayat Hector Ainsworth, saudara Plainsrunner, dan Anval Torpor. Ada orang lain yang tidak dapat aku identifikasi dengan mudah. Dan itu terjadi tepat di sekitarku. Berapa banyak yang tewas di seluruh perkemahan? Aku bertanya-tanya, lalu menyingkirkan pertanyaan itu. Aku merasakan perubahan mana saat Oludari kembali ke bentuk humanoidnya. Siluetnya muncul di balik abu saat dia tersandung, terbatuk-batuk, terbebas dari puing-puing yang diakibatkan kejatuhannya. Para Wright sedang menunggunya. Tolong, dia terbatuk, terdengar sangat menyedihkan. Aku akan kembali, tapi jangan, dia terjatuh berlutut, terbatuk-batuk, tubuh kurusnya bergetar hebat. Dia masih mengeluarkan darah dari belasan luka, tubuhnya dipenuhi sulur-sulur hijau yang mengubah warna dagingnya. Jangan bunuh aku, dia menyelesaikannya dengan lemah. Salah satu Wright, seorang wanita lincah dan anggun dengan balutan kulit dan rantai berwarna hitam dan abu-abu, mendecakkan lidahnya. Dia menyibakkan rambut hitam legam dari wajahnya, menyelipkannya ke balik salah satu tanduk yang menutupi dahinya, dan mengambil langkah menuju penguasa. Dia tersentak, dan dia tertawa kecil. Hidupmu bukan milik kami untuk diambil hari ini, oh penguasa yang agung. Tangannya tersentak dan mencengkeram salah satu tanduknya. Meskipun kami tidak diharuskan mengembalikanmu dalam keadaan utuh, sebaiknya kamu berpikir untuk menantang kami lebih jauh. Petir hitam berderak dari tinjunya menarik ke tanduk dan masuk ke tengkorak Oludari. Dia mengerang, matanya berputar ke belakang, dan dia merosot ke tanah tak sadarkan diri. Wright itu mengejek dan berbalik, matanya yang merah tua, begitu gelap hingga hampir hitam, mencari di desa dan mendarat di Cerise, Chilrit, dan aku. Dia mulai berjalan ke arah kami, langkahnya santai seolah sedang berjalan di sepanjang Central Boulevard di kota Cargidan. Wright berwajah kapak yang telah menghancurkan tempus warp bergerak di belakangnya dan mengambil asura itu, melemparkannya ke satu bahu. Dua lainnya pindah ke sisinya, dan aku bisa melihat mereka dengan jelas untuk pertama kalinya. Salah satu lengannya hilang dan separuh wajahnya pecah-pecah, hitam, dan berdarah. Yang lainnya meneteskan air mata darah dan ekspresi kosong di wajahnya yang tegar. Setidaknya Oludari tidak menyerah tanpa perlawanan, pikirku samar-samar, segera menyadari betapa anehnya mendapati diriku berada di pihak penguasa, mengingatnya. Seri yang tak berdarah. Pengikut Chilrit dan Lyra. Dia tersenyum, memperlihatkan gigi taringnya yang memanjang, lalu memandang berkeliling ke reruntuhan desa yang membara. Ini menarik. Chilrit mengarahkan pedangnya ke arah Wright, niatnya menekan keluar untuk menambah bobot pada kata-katanya saat dia berkata, kembali ke bayanganmu, hantu. Fakta bahwa kami masih bernapas memberitahuku bahwa tuanmu tidak memerintahkanmu untuk menggigit, hanya untuk menunjukkan gigimu. Senyumannya mengeras menjadi sesuatu yang lebih berbahaya saat dia mengusap salah satu gigi taringnya yang menonjol. Kau benar, meski aku tidak percaya tali pengikatku kalau kau terus menggonggong, nak. Kekecewaan penguasa tinggi akan paling ringan jika aku kembali dengan kepalamu terpasang dengan bangga di tanduk penguasa. Perhata, berhentilah bermain-main dengan makananmu, teriak Wright yang berwajah kapak. Kami memiliki tujuan kami datang ke sini, dan yang lain membutuhkan kesembuhan. Itu hanya sebuah lengan, gerutu Wright yang terbakar itu, sambil melihat ke bawah ke sisi tubuhnya yang hancur. Aku masih bisa membasmi ketiga pengkhianat ini jika... Wanita itu, Perhata, mengangkat tangan, dan yang lainnya terdiam. Kemenangan seolah-olah terkoyak dari rahang kekalahan. Kami bahkan belum pernah mendengar tentang pelarian Oludari dari Alakria ketika kami merasakan dia berjalan kikuk di bis Glades. Seandainya teman di catian kamu, Lance, tidak mengganggu pekerjaan kami sebelumnya, kami mungkin tidak akan sampai di sini tepat waktu. Senyumannya semakin menajam, seperti belati yang menebas wajahnya. Sungguh, tanpa Lance ini, Arthur Lewin, beberapa naga akan mati, tapi lebih banyak lagi Alakrian yang masih hidup. Aku mengejek. Jika kamu tidak berniat membunuh kami, sebaiknya kamu pergi saja. Lagi pula, kamu tidak ingin mengambil risiko menghadapi Arthur, bukan? Cerise menatapku dengan tatapan peringatan, tapi darahku terasa panas hingga aku tidak bisa dihukum. Aku mengenali namamu, Wright. Itu adalah ucapan yang bahkan Kadel katakan dengan nada ketakutan. Dinamakan di antara yang tak bernama dan tak berwajah. Kamu pasti benar-benar menjadi teror di medan perang. Namun, aku perhatikan kamu hanya berempat, ya, 3,5. Aku selalu berpikir seharusnya ada 5 Wright dalam kelompok pertempuran. Bisakah kamu tidak mempertahankan kelompok pertempuranmu melawan mantra dewa? Si muka kapak mengambil beberapa langkah agresif ke depan. Apa yang selalu kamu pikir nilainya lebih rendah daripada kain lap yang kupakai untuk membersihkan pantatku, dasar bajingan. Sekali lagi, Perhata memberi isyarat untuk diam. Dia memiringkan kepalanya sedikit saat dia memandang Cerise. Ketika seikat rambut hitamnya rontok, dia mengembalikannya lagi ke belakang tanduknya. Kamu diberikan penangguhan hukuman hari ini. Para prajurit ini masih milik Agrona, dan kamu adalah jenderal mereka. Tidak lama lagi, mereka akan dibutuhkan lagi. Waktu untuk bermain sebagai petani dan gubernur terpencil telah berakhir. Saat Agrona memberi perintah, kamu dan pasukanmu akan berbaris.
Mereka akan bertarung demi dia, karena jika tidak, Agrona akan membakar inti dari setiap anggota darah pengkhianat di kedua sisi lautan luas. Dia melangkah maju sampai pedang Cilrit menekan tulang dadanya. Kehadirannya saja sudah cukup membuat lututku gemetar. Matanya tertuju pada mata Seris. Secara pribadi, aku harap kamu menentangnya. Aku akan memohon untuk menjadi orang yang bisa kembali ke sini dan merobek inti dari dadamu, tak berdarah, karena kamu adalah bayangan dari dirimu yang dulu. Namun kenyataannya adalah, kami semua tahu kamu tidak akan melakukannya. Kamu tidak bisa. Saat Agrona memberi perintah, kamu akan menjawab. Ini adalah satu-satunya cara. Dengan santai, dia mengulurkan tangannya dan melingkarkan tinjunya pada pedang Cilrit. Dengan putaran halus, bilahnya hancur. Cilrit tersentak dan menjatuhkan gagangnya ke abu yang padat, menatap tangannya yang gemetar tak percaya. Segera, kata perhata lagi, mundur beberapa langkah sebelum berbalik dan memberi isyarat kepada Wright lainnya. Mereka berempat terbang ke udara dan melaju ke utara melintasi gurun, menghilang dalam hitungan detik. Namun, tekanan mana mereka bertahan lebih lama, dan ketika tekanan itu memudar, ada kekosongan yang tertinggal. Seris merosot, dan Cilrit bergegas menurunkannya dengan lembut ke tanah. Matanya terpejam, napasnya sesak. Mata Cilrit bertemu dengan mataku. Pergi, beritahu Arthur apa yang terjadi. Aku akan. Tangan Seris terangkat, membungkam Cilrit saat dia berlutut di sampingnya. Dia membukanya, memperlihatkan sebuah cakram dengan diameter sekitar 1,5 inci. Warnanya kuning putih, dan sebuah rune telah diukir di dalamnya. Dari warna rune coklat kemerahan yang berkarat, itu bertinta darah. Berikan ini, pada Arthur, kata Seris, suaranya serak karena kelelahan. Dengan hati-hati aku mengambil cakram itu dari tangannya, mengingat ekspresi sedih Seris saat Oludari meremukkan tangannya. Memberinya ini, aku sekarang tahu. Berdiri, aku berpaling dari Seris dan Cilrit hanya untuk hampir menginjak Set Milview, yang baru saja mulai bergerak. Gelombang udara bergetar di antara kami saat aku mengirimkan denyut mana sonik, dan dia tersentak bangun. Aku mengangkat tangan, mencegah segala upaya yang mungkin dilakukannya untuk berbicara. Set, masyarakat di sini memerlukan bantuan. Setiap orang yang mampu. Banyak yang melarikan diri ke tempat pembuangan sampah atau ke perkemahan tetangga. Beberapa pergi ke hutan. Kumpulkan siapapun yang kamu bisa dan bawa mereka kembali untuk membersihkan desa. Matanya yang melebar menyipit saat dia berusaha memahami. Aku menanggapinya dengan getaran kedua, dan dia berteriak dan melompat berdiri. Ini penting, Set. Apakah kamu bisa? Menelan dengan jelas, dia mengangguk. Aku mengulurkan tangan dan memperbaiki kacamatanya, yang menggantung setengah dari wajahnya. Bagus. Kakiku meninggalkan tanah saat mana mengangkatku ke udara, dan dalam beberapa detik aku juga melaju melewati bis Glades dengan terburu-buru menuju gerbang teleportasi terdekat, kata-kata Wright masih terngiang-ngiang di kepalaku. Saat Agrona memberi perintah, kamu akan menjawab.